tanah menjadi basah semuanya, tapi sulit terjadi genangan air. Kemudian hujan normal 3-18. Kedengeran bunyinya ya, kalau apalagi atapnya seng ya, tambah jadi ya. Hujan normal itu. Kemudian hujan deras itu 18-60. Nah, itu sudah ada tergenang-genang, itu sama hujan deras. Kalau yang sangat deras, seperti tumpahan dia ya. Nah, derasnya meluap, itu sudah sangat deras. Cuma kalau hujan yang normal saja, tapi kalau lama durasinya, itu bisa juga banjir ya. Sama kayak kita Palembang, kalau 2 jam itu sudah jadi banjir kita. Nah, jadi ada 5 kategorinya, sangat lemah, normal, hujan deras, dan sangat deras. Nah, kemudian ini cara perhitungannya ya. Jadi kalau intensitas hujan itu hitungnya pakai I ya. I sama dengan A dibagi T plus B. Itu rumusnya. L itu intensitas hujan, milimeter per jam atau milimeter hitungannya ya. Makanya kalau kita cari data itu datanya jam-jaman maksimum ya. Nah, ini seterusnya sama ini kayak ini rumus semua pakai log-log ini. Kemudian ini juga sama ini. Kemudian ini kedalamannya ya. Kedalaman itu cara data curah hujan ya. Dari tahun berapa, misalnya 20 tahun. Nah, sampai terus itu bulannya itu mulai bulan 1 sampai berapa. Kemudian periode ulangnya itu sampai 25, 10, 25, 50, 100 ya. Terus nah ini intensitas hujannya ya, durasinya. Nah, jadi kalau kita ngitung QR segala macam ya. Kemudian lanjutan persamaan tabletnya tadi ya kita masukkan. Nah, ini kan kalian ngelihat ini kan agak runyam ya kalau ngitung manual. Cuman kalian harus tahu dulu dasarnya hitungan itu dari mana-mana. Baru kita ke, nah udah kelihatan ini ya. Jadi kalau tadi cara curah intensitas hujan, nah tolong kamu dipoto semua itu dulu ya ketua kelasnya. Di print dulu ya kamu ya. Dari intensitas curah hujannya. Misalnya hujannya misalnya ini. Hujan daerah. Ya. Ini data hujan ini misalnya 1986 sampai dengan 2010. Jadi ada 1 kurang 6. Ada 25 tahun ya. 25 tahun. Nah, di dalam 25 tahun itu misalnya sungai ini nama kebetulan sungai di Sulawesi. Kalau kita ini misalnya kita ganti dengan sungai Musi, Sungai Lemabak, Sungai Lintang, Sungai Lematang, Inim, Ogan, Komering, Banyuasin misalnya. Ini yang bawah ini data-datanya ya, data hujan 25 tahun ke belakang. Jadi semua misalnya lengkap. Kali ini kan kebetulan Sulawesi, jadi Sulawesi itu lengkap. Kalau kita ini ada yang hilang, ada yang tidak ada ya. Cuman bisa kita lihat di BMKG. Nah, jadi ada sudah dari hujannya dikirakan yang mana maksimum nanti kan. Nah, baru kita lihat dari sini itu data curah hujan. Nah, dari sekian hujan ini ada yang kosong nanti kan. Itu kita embein. Hari hujannya ada itu. Dari tahun 1986 contohnya 1 ya, dan seterusnya sampai 2010 tadi. Januari, Februari sampai Desember itu masing-masing dalam 1 bulan itu ada yang maksimumnya. Nah, jadi maksimumnya itu bisa dilihat di sini. Yang ujung ya. Nah, caranya kalau kita nak maksimum ini gimana Pak nulisnya? Nah, jadi kalau kamu sudah operasi Excel ya, tentunya kalian sudah bisa belajar ditulis ya sama dengan maksimum, atau kalau kita cari batas minimumnya sama dengan minimum dari B ini, B misalnya B333 atau B3, atau yang di bawah juga bisa kita sampaikan. Nah, ya. Atau ini. Jadi Januari sampai Februari, Maret, April, Desember. Jadi bulan 1 sampai bulan 12. Dalam hari hujan itu, dalam 1 bulan, itu ada hari hujannya. Misalnya
Katakanlah dalam sebulan itu bulan Januari yang paling maksimum 57, Februari 59, Maret tidak hujan misalnya, April 33 yang maksimum ya dalam harinya itu. Misalnya dalam satu hari. Nah, diambil yang maksimum, jam-jaman maksimum. Jadi sampai dengan Desember. Yang maksimum mana? Misalnya 80. Itu yang tahun 89, itu 80. Kemudian tahun 90 itu yang maksimum 77. Nah, kalau kalian dalam satu tahun 12 bulan ini, kalau kita cari yang mana ya 57, 59, kan tentunya kan susah cari yang maksimum. Ya, maka kamu tulis dalam bentuk Excel, kamu cari yang rumus persamaannya nih. Sama dengan maksimum dalam kurung B11 sampai M11. Ya, sampai dengan M11 ini. Atau yang tahun 90 maksimumnya B12 sampai M12 dan seterusnya ya. Jadi kalau tahun 91 B13 sampai M13, kemudian terus ya. B14 sampai M14 maksimumnya ya. Kemudian terus 15 B dan seterusnya. Boleh kita untuk cari rata-ratanya ya, tulis di sini rumus persamaannya ya. Nah, rata-rata misalnya. Minimum, kalau kita tulis ya sini, minimum dalam kurung B. Nah, sini ya. Jadi kita cari yang minimumnya, pasti 0 ya. Yang nomor 2 aja, misalnya. Minimum B 13 P M 13. Nah, itu masih 0 ya. Dua belas ini. Nah, jadi ini ada 8 ya. Kalau kita cari persamaannya itu minimum, berarti maka yang paling minimum itu 8 yang di tahun 90. Kalau kita cari maksimum itu 77. Kemudian kamu tulis juga sini bisa untuk rata-ratanya ya. Nah, jadi rata-ratanya jadi jumlah sama dengan jumlahkan ini dibagi 12. Nah, aduh. Nah, ini sama dengan itu dulu. Oh, masih juga. Nah, taruh min ya.
Nah, jadi kalau kita misalnya untuk cari rata-rata kan bisa susah ini rata-rata dibagi 12 ya. Ini hujan rata-ratanya dalam 1 tahun. Jadi, nah sekarang saya bilang ya. Jadi kalau kamu dalam bentuk Excel harus hati-hati dalam titik koma ya. Misalnya ini kalau titik baris kolomnya maupun baris ke bawah arah ke bawah maupun arah kolom, kalau sebelah kanan itu kolom, kalau ke bawah baris ya. Nah, jadi kalau ada satu laptop itu ada yang kalau titik itu koma, ada koma itu titik ya. Maka dia tidak mau nulisnya. Kalau itu bisa ini maksimum, ini minimum, ini rata-ratanya ya. Nah, bisa seperti itu. Itu operasi Excelnya. Jadi itu ini kan curah hujan rata-rata yang maksimum jam-jamnya ya tiap bulannya. Nah, seterus dari curah hujan, kemudian nama daerah, kemudian kita lihat di sini. Nah, ini ya dasarnya. Ini untuk satu lokasi. Terus itu pengolahan data curah hujannya ya. Nah, kemudian setelah kita dapat data curah hujan tadi ya kita olah. Tadi kan sudah kita ada teorinya tadi ya. Pakai tablot ya. Tablot itu persamaannya kamu tulis itu agak susah ini. Kita lihat di sini. Kita menganalisis curah hujan tersebut untuk 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25, 50 sampai 100. Nah, pakai log normal, analisanya log normal, log normal, gambar ya, log persen 3, log persen 3 ya. Nah, gambar, log normal, normal. Jadi ada 3, 4 ya. Persen 3, gambar, log normal, dan normal. Nah, jadi analisa curah hujannya kita buatkan dalam bentuk bar chart ya. Ini kolom ini, kemudian kita hitung. Nah, tentunya ya, kalau kita melihat itu kita harus siapkan dulu. Ini kan data curah hujan tadi, ya. Nah, ini ada data curah hujannya yang tadi tahun 86 sampai 2010, yang maksimumnya ya, maksimumnya sudah ada hujan. Nah, ini kita tulis ini. Average-nya, ya kan, average rata-ratanya ya. Dari sekian itu. Nama sungainya tadi kan ada Damside, Hidro, kali ini kita ganti dengan apa tuh? Ini sungai apa tuh? Musi. Ya. Damatang. Ogan. Omering. Enim. Ogan. Omering. Banyuasin. Ya. Rayap. Dan seterusnya banyak ya. Kali ini kita pindahkan ke atasnya ya. Ini nama sungainya, ini curah hujannya, daerahnya ya. Ini kali ini das Larona kita akan cari das misalnya das Musi ya. Kemudian data yang terpakai. Nah, jadi data yang terpakai tadi kita dapatkan dari curah hujan ini yang rata-ratanya DPS-nya ya. Ini 138 ya, 102. Ini kan sudah kita rata-ratanya ya. Nah, itu kita ambil, kita olah data terpakai. Tahun curah hujan maksimum ya. Jadi 1986 sampai 2010 kita buatkan sendiri tabelnya. Kelihatan enggak itu? Yaitu data curah hujan. Kemudian kita pakai normal. Nah, kita analisa untuk log normal ini dari data tadi dari 25 tahun, tahunnya, nomor urutnya berapa ya. Jadi kalau tahun 86 tadi tahun berapa urutannya? Nomor 2 misalnya ya, bulan kedua. Februari, bulan 10 dan seterusnya itu rata-ratanya. X-nya berapa? Nah, tentunya ini kita sudah hasil rata-rata ya.
rankingnya ya. Nah, jadi tabel-tabel ini harus kita siapkan semua dulu untuk menganalisa. Ya, tabel Smirnov Kolmogorov-nya kita siapkan ya. Kemudian kita hitung ya sampai sini selisihnya, interpolasinya ya. Kemudian koefisien untuk normal, koefisiennya ya. Nah, ini harganya. Jadi kita sudah siapkan semua. Termasuklah ini untuk seluruh yang termasuk log normal 3, log persen ya. Log normal ya, kurva-kurvanya ini. Nah, ini datanya kan. Nah, dari data ini semua kita ngolah. Kalau kita ngitung sendiri sini lama ya, satu persatu. Tidak sudah gawe itu ya. Nah, tentunya persamaan ini kalian misalnya di copy saja dari saya, boleh nanti siapa aja yang mewakili. Kalau kebetulan ini kan baru semester 4. Artinya kalau mengerjakan pekerjaan yang hidrologi untuk pekerjaan gawean ya, dan suatu proyek misalnya untuk menghitung hidrologinya ya. Jadi kita untuk menghitung debit andalan itu dari sini dulu. Debit banjir, debit andalan yang kita untuk hitung perencanaan jembatan ya. Kapan minimumnya tinggi jembatan itu kan harus dirancang dulu. Nah, jadi kalau kita siapkan semua dulu, log normal, log persennya ya, koefisien. Nah, dari sini tabel Smirnov-nya ya, tabel Smirnov-nya harus kita siapkan dulu. Termasuk, aduh, ini kemana, pada lari kemana yang lain-lain ini? Nah ya, termasuklah IDF analisa untuk setiap periode ulangnya ya, kita siapkan semua nih. Ya, data-data ini. Tadi RT atau waktu tahun ini periode ulangnya ya, 2 sampai 100 ya, jadi 2, 5, 10, 25, 50, 100 ya, 6 kategorinya itu ya. Nah, ini sudah siap, kita siapkan semua. Maka kelihatanlah di sini hasilnya ya. Jadi dari hasil ini dalam bentuk tabel ini kita misalnya kelihatan itu untuk log normalnya 100,85, untuk log normalnya yang log normal persen 2, log normal 3, Gumbel ya persen 3. Nah, di sini baru kelihatan minimum maksimum ya. Nah, dari kurvanya sudah resum kali mengerupnya. Nah, baru kita lihat kan di sini dapatnya hasilnya ya. Nah, dari sekian ini nanti kan kita selisihnya berapa. Ternyata yang Gumbel yang diterima ya, yang memenuhi persyaratan. Maka yang ini yang kita pakai dalam standar untuk perhitungan debit. Bentar ya. Nah, jadi dari hasil itu ya, ternyata yang pakai, yang diterima itu yang Gumbel ya. Maka dari Gumbel ini yang kita perhitungan distribusi curah hujan itu, yang kita hitung pakai Gumbel ya. Itu yang mendekati, yang paling kecil ya. Yang lain di bawahnya ranking kedua masih mungkin semuanya diterima ya, diterima semua. Tapi yang lebih efisien itu yang Gumbel ya, diterima semua. Nah, itu untuk perhitungan data curah hujannya ya. Terus sebentar ini kita lihat dulu. Sampai sini ada yang tanya? Sudah dipoto ya, di screenshot ya tadi ya. Ini siapa nih? Nah, terus saya mau kirim tugas ya.
Tugas ini saya lihatkan dulu ya, sebentar. Nah, ini ada tugas hidrologi teknik ya. Tugas ini agak banyak datanya, nanti kamu bisa baca. Ini sebagai ganti daripada untuk sampai ngumpulnya waktu ujian UAS ya. Nah, ini diketahui subdasnya, ini gambarnya sudah lengkap sini. Kemudian kamu baca semua persyaratannya, ini sudah saya buat, ini gambar dasnya, titiknya ada berapa ini ya, A, B, C, D ya, ada 4 titik. Maka hujannya nanti kamu hitung semua ini. Nah ya, dengan ketentuan-ketentuan yang sudah saya tulis di atas ya, ketentuan umumnya. Jadi masing-masing ini perorangan ya. Nah ini sampai sini nanti saya WA kan ke ketua kelasnya nanti. Nah ini data-datanya sudah tadi tahu